Titik terendahnya sebenarnya ketika saya masih kuliah ya. Jadi sebelum saya lulus itu karena keluarga itu mempunyai pekerjaan masing-masing ya. Jadi ketika mereka di PHK atau tidak bekerja lagi, otomatis tidak ada sumber pemasukan. Nah, ketika itulah saya menyadari bahwa berbisnis itu penting. Jadi kita tidak bergantung pada satu income dan kita harus memulai bisnis sedini mungkin. Berapapun umur kalian, mulai dari sekarang. Halo, perkenalkan nama saya Mika Zevanya Putra Pertiwi. Saya pemilik dari Pertiwi Farm. Kami adalah peternakan yang memelihara bebek di dalam kandang yang kering dan kami beralamatkan di Kalasan Grumbul Gede. Sebenarnya saya basicnya ada di clothing garment dan saya memulai ini karena cita-cita kedua orang tua saya untuk menikmati masa pensiunnya memiliki peternakan. Dan itu mereka memilih bebek. Jadi karena teman orang tua saya memiliki peternakan bebek dan itu katanya menghasilkan, dan saya juga main ke sana dan saya main juga membandingkan ke peternak lokal, dan akhirnya saya memutuskan oke, saya mau terjun ke bisnis beternak bebek ini dan saya membangunnya di tahun 2023. Oke, jadi saya nggak ada background latar belakang di dunia peternakan. Saya murni belajar dari YouTube, saya murni belajar dari buku dan langsung terjun ke peternak lokal, membandingkan, mempelajari dan menghitung sendiri juga dari video-video yang ada di YouTube. Lalu saya mencoba untuk berani terjun langsung ke dalam dunia peternakan bebek ini. Oke, jadi dalam proses itu pasti kita menghitung-hitung, apakah ini benar ya apa hitungannya, apakah ini segampang ini ya atau sesulit ini ya. Jadi pasti ada rasa-rasa seperti itu. Jadi ketika saya merasa seperti itu, justru saya semakin tertarik untuk langsung terjun sendiri ke dunia perbebekan ini. Basicnya sebenarnya dari awal, dari kecil saya tidak pernah berpikir untuk menjadi karyawan ya. Jadi dari kecil sudah mencoba berwirausaha, tapi hanya kecil-kecilan. Ketika menginjak kuliah, menginjak dewasa, itu sudah ada bisnis yang cukup menjanjikan dan on the track gitu ya. Dan itu semakin besar, dan ketika sudah besar itu baru kita kelola dengan lebih lagi dan baru kita tetapkan tujuan-tujuan besarnya. Istimewa bebek adalah dia bisa bertelur tiap hari seperti ayam ya. Tapi kalau bebek istimewanya lagi adalah penjualannya adalah per butir, tidak per kilo gitu ya. Jadi kalau per butir otomatis kita bisa menetapkan harga yang cukup supaya kita menghasilkan keuntungan gitu ya. Dan kita bisa meraih omset yang besar, cukup besar apabila kita memeliharanya dalam populasi yang besar juga. Oke, keuntungan sebagai pengusaha sebenarnya kita adalah fleksibel waktunya ya. Jadi fleksibel ini bukan berarti kita bisa bersantai-santai ya, bisa main HP seenaknya. Tapi fleksibel ini artinya kita bisa memilih waktu dan memanfaatkan waktu dengan optimal. Artinya ketika kita mempunyai usaha di bidang tertentu, kita fokus di situ saja. Dan kita bisa memilih untuk mempelajarinya lebih, misalkan lebih dari 8 jam, lebih dari orang bekerja. Resiko dalam berbisnis itu pasti ada, tapi kan kita sebagai anak muda pasti pernah dengar kata-kata high risk high gain. Tetapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya tidak hanya high risk high gain ya, tetapi ketika high risk sebenarnya kita bisa mempunyai cerita tersendiri. Jadi ketika ya no risk no story, jadi kita tidak bisa mempunyai cerita sendiri dalam kehidupan kita ya.
kita tidak bisa punya cerita dalam hidup ketika kita tidak mengambil sebuah keputusan yang berisiko. Hidup saya sebenarnya tidak mulus-mulus saja ya. Jadi artinya dalam hidup pasti kita tahu bahwa roda itu berputar. Jadi memang dalam hidup itu pasti roda berputar. Di dalam hidup saya pun begitu. Di 2013, 2014 itu saya mengalami badai hidup di keluarga saya. Artinya keluarga saya sedang jatuh-jatuhnya. Tetapi dalam masa-masa itu, dalam 3 tahun dimulai dari tahun 2013 itu saya terus menjalaninya tanpa mengeluh. Jadi apapun yang kita hadapi itu tidak bisa kita mengeluh atau menyerah begitu saja. Dalam hidup ini kita harus terus menjalaninya, dan satu yang kita pegang, ketika kita tidak mengeluh berarti kita artinya bersyukur terhadap apa yang kita terima saat ini, apa yang kita jalani saat ini. Titik terendahnya sebenarnya ketika saya masih kuliah ya. Jadi sebelum saya lulus itu, karena keluarga itu mempunyai pekerjaan masing-masing ya. Jadi ketika mereka di PHK atau tidak bekerja lagi, otomatis tidak ada sumber pemasukan. Nah, ketika itulah saya menyadari bahwa berbisnis itu penting. Jadi kita tidak bergantung pada satu income, dan kita harus memulai bisnis sedini mungkin. Berapapun umur kalian, mulai dari sekarang. Memang awalnya dari belajar tersebut kan saya juga sudah mencari dahulu bagaimana cara menjualnya. Awal-awalnya sih saya juga ragu bagaimana cara menjualnya. Saya mencoba dari grup Facebook, saya mencoba dari keluarga, saya mencoba dari teman gitu ya. Nah, dari situlah terbentuk sendiri pasarnya, dan orang-orang yang di sekitar sini pun juga tahu bahwa ini ada peternakan bebek, dan mereka yang berasal dari dekat-dekat sini, Klaten atau dari Kalasan gitu ya, atau dari Maguwo Harjo gitu, itu datang sendiri ke kandang dan mereka membeli telur saya, dan mereka biasanya mengolah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bebek itu kan hewan yang sensitif, jadi dia sensitif juga terhadap perubahan suhu, sensitif terhadap perubahan cuaca. Nah, ketika kita mengutamakan sirkulasi yang baik, tapi bebek juga sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, ini yang masih menjadi PR sebagai peternak, apakah bebek harus dipelihara di dalam suhu yang stabil, normal gitu ya, dan ditahan di suhu-suhu tertentu, atau bebek itu masih bisa kita biarkan untuk mereka adaptasi. Ini masih menjadi PR untuk saya begitu. Bebek itu sensitif terhadap suara gitu ya, suara-suara keras gitu ya. Ketika saya memelihara awal di populasi 500-an, saya kan masih terus membangun kandang-kandang berikutnya. Jadi ketika saya membangun, bebek itu stres gitu. Ketika stres dia merontokkan bulunya dan mereka tidak mau bertelur. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah ya gerakan-gerakan yang sifatnya cepat ya. Jadi ketika kita mungkin berlari atau kita membawa apapun ke dalam kandang yang sifatnya bendanya itu besar, itu bebek otomatis akan takut. Bentuk kandang sebenarnya ya itu tadi bisa berpengaruh bisa tidak, karena bentuk kandang yang saya bangun saat ini yang menginspirasi saya sebenarnya juga dibangun oleh peternak-peternak lain yang mirip-mirip juga seperti ini. Nah, bentuk kandang seperti ini yang kita yakini sebenarnya cukup mengoptimalkan bebek untuk bertelur. Jadi yang kering, yang cukup diberi minum gitu ya, yang pakannya juga hanya di situ-situ saja supaya bebek itu tadi bisa bertelur dengan baik. Jadi kita beli bebek yang umurnya sudah kira-kira 5 bulanan gitu ya. Jadi bebek bayah itu kan hitungannya dari ketika dia kecil hingga ke siap bertelur itu di 6 bulan. Nah, kita beli bebek itu kira-kira di 5 bulanan. Ketika di 5 bulanan artinya dia ada gap waktu untuk pindah ke sini dan beradaptasi. Nah, dari gap waktu itu kita memberikan pakan dahulu, dan di umur ketika dia siap untuk bertelur, dia
siap bertelur dengan maksimal. Bibitnya itu adalah bibit yang terbaik. Bibitnya itu mungkin sudah divaksin, mungkin juga bentuk lehernya agak panjang, tegap, dadanya membusung gitu ya, dan bebeknya terlihat lincah begitu. Nah, itu yang kita lihat sebagai peternak, melihat tampilan awalnya, melihat bebeknya harus seperti itu. Produktivitasnya sendiri sebenarnya bebek itu di kisaran 6 sampai 8 bulan ya. Ada juga yang 9 bulan, ada juga yang dari 9 bulan itu dia sudah mengalami afkir atau molting. Bebek itu merontokkan bulunya dan 1 bulan juga bisa langsung kembali lagi. Nah, tapi dari pengalaman yang sudah saya jalani, 6-7 bulan biasanya saya afkirkan gitu. Pakan itu juga salah satu kunci utama untuk kita mencetak keuntungan atau mencetak profit yang kita harapkan ya. Jadi pakan itu harus bisa kita jaga di 0,12 kilo atau 120 gram. Nah, per bebeknya. Nah, selama ini sih saya bisa menjaga di situ. Tapi ketika dia sudah berumur tadi 6 sampai 7 bulan di kandang dan dia sudah memasuki masa afkir, biasanya dia bisa sampai 150 gram atau 0,15 kilo. Sistem yang kita gunakan adalah sistem kering intensif. Ini bukan sistem yang baru. Saya juga mencontohnya dari peternak lain. Saya mengusung konsep ini karena saya juga setuju bahwa bebek itu harus kita pelihara di dalam tempat yang kering supaya produktivitasnya tinggi, supaya bebeknya itu tidak mudah sakit, dan supaya bebeknya itu kita lebih mudah memantau dibandingkan sistem yang lainnya begitu. Oke, kita sekali panen biasanya di 900 butir, tapi ada masa-masa tertentu dalam masa peralihan seperti ini, pancaroba seperti ini bisa turun hingga ke 800. Kita saat ini di bulan Januari 2024 kita memelihara 1.200 ekor dan kita akan terus bertambah tiap bulannya. Saya tidak bisa menyebutkan harga per butirnya karena tiap peternak akan berbeda, tapi di harga 2000-an ke atas, grade AB itu yang bisa menghasilkan keuntungan yang cukup untuk kita sebagai peternak memutar uang tersebut bisa kembali kepada bebek atau penambahan populasi. Ketika kita memutuskan untuk berwirausaha, jadi jangan takut untuk mengambil keputusan, tetapi kita ketika mengambil keputusan itu juga harus terus belajar dan tidak boleh jalan ke belakang atau menyerah. Jadi untuk para pemula yang ingin membuka usaha, cukup tentukan satu dalam hidup, tujuan kalian apa, dan kita tentukan goals kita, ditulis gitu ya, ditulis, dan itu harus dilakukan hari itu juga. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.